Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup turun 1% lebih ke angka 5082. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang minggu ini terlihat mulai didistribusikan oleh asing. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BCA. Saham BCA pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 30.500. Bisa kita lihat di grafik. 2 minggu terakhir ini saham BCA masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 31.000. Jadi setelah sebelumnya berhasil break dari garis resisten EMA 150, BCA sempat naik menyentuh harga 31.000. Saat menyentuh harga 31.000 ini terlihat BCA mulai bergerak sideways dan gagal break dari harga ini. Dan hari ini terlihat BCA mulai turun kembali. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan terlihat telah berpotongan dan saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar juga melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat sebelumnya asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham BCA. Dan hari ini terlihat asing mulai melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi setelah lama melakukan akumulasi, saat ini asing mulai melakukan take profit pada saham BCA. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya BCA masih berpeluang untuk turun minggu depan. Dan jika kita perhatikan saat ini support minor terdekat berada di harga 30.000. Dan masih ada satu support kuat di garis EMA 150 di sekitar harga 29.100. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham BCA, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk tunggu di harga support ya. Jadi teman-teman bisa tunggu di harga 30.000 atau di harga 29.000-an. Saat menyentuh harga ini dan rebound, teman-teman bisa entry. Tapi apabila terlihat asing mulai melakukan distribusi, paling amannya adalah tunggu di sekitar garis EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman yang memang sudah berhasil membeli saham BCA, penurunan ini menurut saya hanya akan berlangsung sementara. Jadi memang masih ada peluang untuk turun menyentuh garis EMA 150, tetapi peluang untuk turun menembus garis EMA 150 minggu depan sepertinya masih sangat kecil. Jadi saham BCA sudah untuk yang sudah punya masih sangat layak untuk di hold saat ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Kalbe. Saham Kalbe pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 1.570. Saham Kalbe apabila kita lihat minggu ini naik lumayan tinggi. Kenaikan ini disebabkan karena ada sentimen positif akan diproduksinya vaksin COVID-19 pada perusahaan Kalbe. Tapi jika kita perhatikan secara grafik, Kalbe dalam satu minggu ini terlihat masih gagal naik menembus harga 1.650. Jadi setiap kali berusaha naik mendekati harga 1.650, Kalbe selalu mulai turun kembali. Dan jika kita lihat, kita tarik mundur, resisten ini merupakan resisten yang selalu gagal ditembus Kalbe dalam 1 tahun terakhir ini. Dan jika kita lihat, dari bulan September tahun lalu, Kalbe selalu kelihatan gagal break dari harga 1.650. Dan saat ini setelah gagal break, Kalbe terlihat mulai turun kembali. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat
Walaupun hari ini turun, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing jika kita lihat, walaupun minggu ini KLB naik tinggi, asing terlihat malah melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi pada saat kenaikan 2% lebih, asing melakukan distribusi hampir 100 jutaan. Dan ini juga terlihat dalam satu minggu ini, asing terus melakukan distribusi. Jadi berita positif ini tidak membuat asing melakukan akumulasi. Jadi asing malah memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan distribusi di harga atas. Jadi dari data yang kita dapat, memang saya lihat KLB masih akan bergerak sideways dalam satu minggu ke depan. Jadi masih akan bergerak dalam range harga, resisten tetap di harga 1650 dan support terdekat saat ini berada di harga 1500. Di sekitar daerah sini. Dan masih ada satu support kuat sekitar garis EMA 150 di sekitar harga 1415. Jadi penurunan minggu depan masih bisa kita manfaatkan untuk membeli saham KLB di harga supportnya. Sedangkan untuk teman-teman yang memang sudah berhasil membeli saham KLB di harga bawah, apabila hari Senin KLB masih melanjutkan penurunan, sebaiknya take profit dulu. Setelah itu baru teman-teman tunggu di daerah support di harga 1500 atau di harga 1415. Saat terlihat rebound baru entry kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham INTP. Saham INTP pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 12.225. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya saham INTP terlihat gagal break dari resisten di EMA 50. Dan dalam satu minggu terakhir ini berhasil break dari garis EMA 50 dan terlihat mulai bergerak sideways. Dengan resisten terdekat saat ini berada di sekitar harga 12.600. Dan support saat ini berada di garis EMA 50 di sekitar harga 12.000. Garis EMA CD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar terlihat melakukan sedikit distribusi. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat 2 minggu terakhir ini asing mulai melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan penurunan hari ini merupakan distribusi yang paling besar yang dilakukan asing dalam 2 minggu terakhir ini. Dari data yang kita dapat sebenarnya INTP masih berpeluang untuk turun menuju support di garis EMA 50 minggu depan. Untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham INTP di harga atas maupun harga bawah, selama masih bertahan di atas daerah support di harga 12.000, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena masih ada peluang untuk rebound dan naik kembali menuju resisten di harga 12.600. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin membeli saham INTP, paling amannya adalah tunggu di sekitar garis EMA 50. Saat mulai terlihat rebound, saat mendekati garis EMA 50, teman-teman bisa entry. Dan masih bisa di hold selama masih bertahan di atas garis support ini. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham JSMR. Saham JSMR pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 4.400. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya saham JSMR masih bergerak sideways dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 4.500. Jadi jika kita perhatikan lebih jauh lagi, pada bulan Mei kemarin, saham JSMR masih bergerak downtrend. Setelah masuk bulan Mei, berhasil rebound, mulai uptrend, berhasil break dari garis EMA 50 dan jalan terus, dan berhasil break dari resisten kuat di EMA 150. Setelah berhasil break, mulai bergerak sideways dan saat ini jika kita perhatikan, mulai turun menembus garis support kuatnya di EMA 150 dan di EMA 50. Garis EMA CD juga bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak uptrend, bergerak sideways, saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar juga masih melakukan distribusi pada penurunan hampir 4% ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat setelah minggu lalu asing terus melakukan akumulasi, 2 hari terakhir ini asing mulai keluar dari saham JSMR. Dan saat ini memang masih ada satu sentimen negatif pada saham JSMR. Karena kemarin baru keluar berita
petinggi dari JSMR baru kena tangkap KPK dengan indikasi korupsi. Jadi ada korupsi proyek pada perusahaan JSMR. Ini merupakan sentimen yang sangat negatif untuk jangka pendek. Dan ini yang membuat saham JSMR sebelumnya masih bergerak uptrend, tiba-tiba mulai turun dalam 1 minggu ini. Dan asing yang sebelumnya mulai melakukan akumulasi 2 hari terakhir ini mulai melakukan distribusi. Memang saat ini belum bisa kita bilang support di MA50 telah terlewati. Jadi support di MA50 saat ini berada di harga 4.100 dan garis MA150 berada di harga 4.200. Garis MA150 memang telah terkonfirmasi break, tapi untuk garis MA50 masih belum bisa kita bilang break karena masih berada di dalam garisnya. Tapi apabila kita lihat distribusi yang dilakukan oleh bandara dan asing dan berita yang ada saat ini, memang peluang JSMR minggu depan masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan. Jadi minggu depan JSMR masih berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di sekitar harga 3.800. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham JSMR di harga atas, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss apabila minggu depan JSMR masih terus melanjutkan penurunan. Tapi apabila tujuannya investasi pada saham JSMR, berita negatif ini bisa dimanfaatkan untuk buy atau average down di harga bawah. Jadi teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 3.800 atau di harga 3.500-an. Jadi memang teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham ini dan ingin average down pada saham JSMR, bisa tunggu di harga 3.500 atau 3.800. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham JSMR, paling amannya adalah tunggu di harga 3.500. Karena harga 3.500 merupakan support yang lumayan kuat. Karena bisa kita lihat beberapa kali saham JSMR saat menyentuh harga 3.500 mulai naik kembali. Jadi walaupun ada 2 garis support saat ini di 3.800 dan 3.500, paling aman ada beli di harga 3.500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.